Oke, selamat pagi teman-teman ya. Halo semua untuk teman-teman semua yang lagi semangat-semangatnya cari kerja ya, cari lowongan. Ya, gimana ya, memang hari gini lowongan kerja sangat susah dicari ya. Sangat-sangat susah emang. Dan kalaupun ada itu belum tentu kita lolos atau keterima di perusahaan tersebut. Nah, di sini teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin melamar di kerja di minimarket seperti Indomaret ya. Saya akan sharing pengalaman saya, bagaimana saya bisa masuk ke dalam Indomaret. Mungkin ada sedikit bukti biar teman-teman percaya bahwa saya ex Sibiru atau ex Indomaret ya. Mungkin bisa teman-teman lihat foto saya di thumbnail, juga di sini nanti saya munculkan ya. Itu pada saat saya foto pas kerja ya, di cermin pas di toko itu. Dan untuk sekarang mungkin bukti yang masih saya simpan ya, pertama foto dokumentasi itu tadi, yang kedua surat pengalaman dari PT tersebut, PT Indomaretco ya. Saya akan sharing pengalaman saya bagaimana cara melamar kerja di Indomaret dan perjalanan saya ya, dari segi training berapa hari, terus interviewnya, panggilannya kapan. Sebenarnya untuk melamar di Indomaret ataupun minimarket seperti Alfamart, Indomaret ya, itu mudah teman-teman. Kalian hanya harus mengakses website resminya saja. Saya akui bahwa di Indomaret ataupun Alfamart itu panggilannya cepat ya teman-teman. Panggilan interviewnya itu cepat, nggak terlalu lama yang sampai berbulan-bulan, itu nggak sampai. Kalau teman-teman berminat di Indomaret seperti ya Indomaret, Alfamart, teman-teman mungkin bisa ada sedikit mungkin yang bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman ya. Untuk menjadi pertimbangan teman-teman bahwasanya kalau kita kerja di minimarket, oke teman-teman, tadi ada kendala ya. Saya ulangi lagi, untuk bekerja di minimarket seperti Indomaret itu ada beberapa hal yang harus teman-teman pertimbangkan. Bahwasanya yang pertama, tidak bisa harus tetap masuk di setiap tanggal merah ya. Itu untuk jabatan store crew, jabatan paling bawah, seperti jabatan ya SCB, store crew boy, store crew girl ya. Ya intinya pramuniaga lah, pramuniaga sama kasir yang masih kontrak itu nggak bisa libur di tanggal merah ya. Di tanggal merah nasional seperti Natal, terus hari raya Idul Fitri itu kan tanggal merah, itu kalian nggak bisa libur ya teman-teman. Kalau jabatan kalian itu minimal harus asisten ataupun kepala toko baru bisa libur di tanggal merah. Nah di situ nggak bisa libur kalian ya. Jadi walaupun hari raya Idul Fitri tetap masuk, Natal tetap masuk, walaupun di kalender tanggal merah, tapi teman-teman dapat benefit yaitu dihitung lembur ya. Masuk di hari libur nasional tanggal merah yang selain minggu ya, intinya hari raya Idul Fitri ataupun ada aja ya gitulah, hari-hari apa yang tanggal merah itu dihitung lembur kalau teman-teman masuk ya. Jadinya gaji di hari itu dihitung 2 kali lipat. Benefitnya itu gak bisa libur tapi dihitung lembur.
yang pertama. Yang kedua itu ya ya harus siap bekerja di bawah tekanan juga ya. Sebenarnya bekerja di minimarket itu menurut saya sangat-sangat ringan sih menurut saya. Paling agak berat ya kalau barang datang, tapi barang datang itu juga 2 hari sekali, tapi ya isinya nggak terlalu berat-berat banget. Sih menurut saya. Itu tadi menurut saya itu minimarket itu kerja paling enteng, cuma itu tadi ya kita nggak bisa libur di hari-hari tanggal merah tersebut. Ya intinya ada lah hal yang harus dipertimbangkan buat teman-teman ya. Oke ya, lanjut teman-teman ke proses cara melamar kerja di Indomaret ya. Yang pertama, teman-teman bisa daftar online melalui situs karir.indomaretgroup.com kayaknya kalau nggak salah. Nanti saya sertakan di deskripsi ya. Nanti saya cari dulu linknya. Intinya kurang lebih ya karir Indomaret lah, bisa kalian searching di Google nanti muncul sendiri. Pastikan domainnya itu karir.indomaretgroup kalau nggak salah, saya lupa ya. Nah di situ kalian pilih yang menu staff, nanti disuruh masukkan nik KTP kalian, lalu data-data yang dibutuhkan ya. Untuk catatan ya teman-teman, kalau kamu sudah pernah menjadi karyawan di Indomaret dan kamu keluar ya, itu nggak bisa daftar lagi ya. Intinya Indomaret itu sekali seumur hidup. Maksudnya kalau kalian udah daftar, pernah jadi karyawan lalu keluar, itu tidak bisa daftar lagi. Jadinya saya nggak bisa ngasih tutorial untuk akses ke websitenya, karena memang sudah nggak bisa nik saya masukkan ke websitenya. Jadi intinya yang saya ingat itu masukkan nik kalian ya seperti biasalah, disuruh isi identitas, data diri ya, riwayat sekolah, intinya seperti itu. Dan persyaratan yang teman-teman harus siapkan yaitu ya basic sih sebenarnya, hampir sama semua persyaratan kerja itu ya. Yang pertama, kalau Indomaret yang saya ingat ya, ini yang saya ingat aja. Yang pertama ada tentunya surat lamaran, fotokopi KTP, fotokopi KK kalau nggak salah ada juga, terus fotokopi ijazah legalisir ya, terus pas foto. Untuk ukuran dan backgroundnya saya lupa, jujur saya lupa, tapi kalau nggak salah saya ingat itu backgroundnya warna biru, cuma untuk bajunya warna putih, sama ukurannya saya lupa, entah 4x6 atau 3x4 saya lupa ya. Nanti ada persyaratannya sendiri, ada tulisannya sendiri. Kalau dapat panggilan nanti dikasih info persyaratannya apa saja. Pas foto, terus fotokopi SKCK, kira-kira ya kurang lebihnya itu pasti ada. Kurang lebihnya persyaratan yang saya sebutkan itu pasti ditanyakan oleh tim HRD. Nah setelah kalian mendaftar, apply di website Indomaret Karir Group, nanti kalian dapat panggilan untuk interview user ya, untuk interview dengan HRD-nya langsung ya. Di saat interview itu ada, sebelum interview ya, itu ada tes basic lah, kalau dibilangnya apa ya, tes psikotes ya. Untuk isi soalnya ya seperti tambah-tambahan
kurang-kurangan, yaitu itu basic ya, kalian bagi-bagian. Terus sama intinya ada dua tulisan ya, antara ibaratnya gini, contohnya gini, lowongan sama lowmongan itu sama apa enggak, intinya gitu. Jadi kata-kata dari dua kata ini itu sama apa enggak, intinya gitu. Contohnya ya yang saya ingat seperti itu. Terus ya persoalan logika itu, dan itu aksesnya di HP, jadi secara online, tapi kalian nanti di pas sama HRD ya, sebelum interview user itu kalian dites psikotes seperti itu ya. Nanti dikasih link aksesnya sendiri sama HRD yang teman-teman jumpai ya. Yang pertama tes psikotes itu, kalau lulus ya kalian lanjut interview user, kalau nggak lulus ya udah. Dan alhamdulillahnya saya lulus, dan yang nggak lulus itu memang langsung disuruh pulang sih, tapi entah saya lupa bisa lamar lagi apa enggak, kayaknya masih bisa lamar lagi ya. Ya seperti itu untuk soal tesnya, basic ya, psikotes basic. Persamaan yang pertama ya itu hitung-hitungan, karena di toko itu hitung-hitungan sangat penting ya, karena menyangkut dengan jumlah-jumlah transaksi di toko, itu hitung-hitungan sangat penting. Jadinya dikasih tes seperti itu. Untuk soalnya mudah atau enggak ya, menurut saya pribadi ya mudah, soalnya mudah gitu. Tinggal ketelitian kita membaca soalnya aja gitu. Kadang kan kita kurang teliti ya, jadinya itu yang membuat nilai kita jelek. Nah contoh soalnya yaitu tadi persamaan sama perhitungan ya, sama logika lah, main logika lah intinya soalnya. Dan setelah mengerjakan tes psikotes dan kalian lulus, yaitu langsung lanjut di interview user, interview dengan HRD-nya langsung. Mas ya, pertanyaan saat interview yang ditanyakan apa saja? Ya basic teman-teman, yang ditanyakan basic seperti HRD PT lainnya, basic. Kalau yang saya ingat ya, mungkin yang saya ingat persis pas saya di Disnaker, interviewnya saya kan di Disnaker itu ya, disuruh perkenalan diri, terus ya perkenalan diri itu menyangkut nama, tempat tanggal lahir, alamat ya, dan menyangkut 3 itulah perkenalan diri. Terus nanti ditanya-tanya sesuatu ya, kenapa kok melamar di Indomaret ya, terus hobinya apa ya. Ya basic lah teman-teman, basic intinya. Bisa kalian searching contoh pertanyaan HRD kepada calon karyawan ya, basic, intinya basic. Untuk jawaban saya pas ditanya, mungkin yang membuat teman-teman bingung adalah yang pertanyaan kenapa alasan melamar di Indomaret gitu ya. Itu yang saya ingat saya jawab itu seperti ini teman-teman, karena ini kurang lebihnya ya yang saya ingat ya, karena saya ingin gimana ya, saya lupa juga intinya. Itu saya jawabnya seperti, selain intinya saya itu menjawabnya ya, karena saya ingin, intinya yang saya ingat, karena saya lupa kata-kata persis saya pada saat menjawab itu. Intinya karena saya ingin mengumpulkan modal untuk membuka usaha sendiri ya, kurang lebihnya seperti itu.
kurang lebihnya seperti itu saya menjawabnya. Entah kata-katanya saya lupa, nanti kalau saya ingat saya tulis di deskripsi ya. Intinya seperti itu. Selain untuk mendapatkan gaji, saya juga ingin belajar hal-hal baru mengenai teknik penjualan di minimarket untuk ilmu saya di masa depan. Tapi enggak itu jawaban saya, tapi enggak itu ya, maksudnya jawaban saya bukan itu. Tapi intinya saya ya itulah, pokoknya selain untuk mendapatkan gaji atau upah, saya ingin nenek. Tapi saya lupa kata-kata saya itu bagaimana, saya lupa. Dan pada intinya saya juga menyebutkan bahwasanya saya ingin agar saya punya modal untuk buka usaha saya sendiri ya. Intinya seperti itu yang saya ingat. Nah, setelah interview user apa? Setelah interview user kalian disuruh pulang ke rumah selang berapa hari ya, intinya itu nggak sampai 1 bulan ya teman-teman, entah 1 minggu ataupun berapa hari ya, itu ada panggilan langsung ke DC ya teman, di DC Indomaret langsung. Untuk apa? Untuk training. Bisa dibilang DC, bisa dibilang TC ya. TC itu training center, jadi kantornya. DC juga sama kantornya. Kita dipanggil untuk ke DC Indomaret dan membawa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Satu kali lagi teman-teman, mohon maaf saya kelupaan. Setelah tes psikotes kalian lulus ya kan, itu selanjutnya interview user ya kan. Sebelum interview user kalian disuruh menyeken berkas-berkas yang sudah kalian bawa seperti surat lamaran, terus fotokopi KTP, fotokopi ijazah, itu disuruh scan di HP untuk dijadikan PDF. Paham kan? Semua berkas yang kalian bawa itu tadi sebelum dikumpulkan, itu sebelumnya kalian disuruh moto semua berkas itu, moto untuk nantinya di-scan di HP kalian, diubah menjadi PDF. Karena apa? Karena sebelum kalian interview user tapi sudah lulus tes psikotes, kalian itu dikasih link akses ke websitenya Indomaret, intinya lah itu disuruh mengunggah file-file yang sudah kalian bawa fisiknya tadi, tapi diubah menjadi soft copy ya. Berkas-berkas yang kalian bawa hard copy itu tadi disuruh moto, disuruh scan menjadi PDF, dan kalian diberi link akses untuk ke suatu websitenya Indomaret, intinya itu untuk upload berkas yang sudah kalian buat PDF di situs tersebut. Jadi buat jaga-jaga aja, saran saya ya, kalau bisa itu semua berkas-berkas persyaratan, entah mau melamar di PT apapun itu, kalau bisa scan di HP dan simpan jadi PDF. Karena sekarang sudah banyak perusahaan yang bisa ataupun menyuruh kita untuk upload berkas yang kita sudah bawa hard copy untuk dijadikan PDF. Jadi walaupun kamu sudah menumpuk hard copy-nya, menumpuk fisiknya, pasti kamu disuruh upload di websitenya dalam bentuk PDF. Itu sekarang sudah banyak perusahaan yang begitu ya. Intinya saran saya seperti itu. Buat berkas-berkas yang kalian bawa itu scan, jadikan PDF. Intinya itu. Dan kita lanjutkan ya. Tadi setelah interview disuruh pulang selang beberapa hari, nggak sampai 1 bulan intinya, nggak sampai 1 bulan, entah seminggu ataupun berapa hari, itu kita dipanggil untuk ke training center DC.
sesuai cabang domisili kalian. Kalau domisili kalian ibaratnya Pati Jawa Tengah ya, Pati Jawa Tengah itu DC-nya di Klaten ya. Jadi kalian disuruh ke Klaten untuk apa? Untuk training gitu loh. Trainingnya berapa hari ya? Trainingnya kurang lebih 1 minggu yang saya ingat. Dan tahap-tahap trainingnya itu di hari pertama ngapain, di hari kedua ngapain, saya paparkan di sini ya. Ya di hari pertama training ya itu hanya mengurus administrasi, hanya mengurus berkas-berkas kalian yang dibawa untuk administrasi. Iya ya, intinya itu yang di hari pertama. Terus yang kedua, sebelum pulang ya itu ada latihan fisik di Indomaret. Latihan fisiknya apa? Kita disuruh mengangkat yang pertama kontainer toko ya, intinya kotaan ya, kotak ketika ada barang datang, intinya gitu lah. Kontainer toko dari sudut kanan ke sudut kiri, intinya gitu. Yang pertama disuruh ngangkat kontainer, terus ngangkat gas LPG yang pink, yang besar ya sama mondar mandir gitu. Terus galon, angkat galon. Intinya yang saya ingat 3 itu, latihan fisik. Setelah itu training hari pertama sudah selesai dan pulang. Di hari kedua mulailah kita belajar sistem pos di minimarket, yang di Indomaret lah intinya, di Sibiru ya. Intinya di hari kedua, hari ketiga itu ya kita digerojok oleh soal-soal serta praktek komputer langsung ya, cara scan barang, cara transaksi BPJS segala macam ya. Di hari kedua, 3, ini ya 2 hari itulah. Dari itu kita digerojok soal ya sama praktek. Terus setelah itu ada lagi 2 hari OJT. OJT itu apa? Observasi ke toko. Jadinya kalau kita sekolah SMK itu ibaratnya PKL. Jadi kita dikirim ke toko langsung untuk melihat ya, atau praktek kerja ya selama 2 hari di toko. Nanti kalian dikasih seperti formulir, dikasihkan ke kepala toko, nanti kepala toko yang menilai kerja Anda di toko. Jadi ini ibaratnya PKL di toko baru sekolah. Observasi lah. Oh, kerja saya untuk tujuannya apa? Untuk kita agar bisa mendapatkan gambaran seperti apa kerja kita di toko nantinya. Ya. 2 hari OJT, lalu 1 harinya full praktek ya, full praktek transaksi yang sudah pernah diajarkan ke kita. Full praktek, full di 1 hari ini full praktek yang sudah pernah diajarkan itu ya, dari segi transaksi virtual, transaksi barang ya, sesuai SOP yang ditentukan. Jadinya prakteknya itu ya harus sesuai SOP yang sudah ditentukan. 1 hari itu praktek. Dan setelah kalian dinyatakan lulus, besoknya itu insya Allah ya, kalian langsung tanda tangan kontrak. Besoknya kalian langsung tanda kontrak. Saya akui proses rekrutmen sebuah minimarket itu sangat cepat. Saya akui memang iya. Nah, setelah 1 hari kalian tanda tangan kontrak. Kerjanya mulai kapan? Kalau saya itu setelah tanda tangan kontrak, ibaratnya tanda tangan kontrak di hari Selasa, besok Rabunya saya sudah langsung mulai kerja, teman-teman. Yang saya alami ya, tergantung di domisili kalian ada yang kosong apa enggak ya. Oke, saya baru ingat ya, intinya setelah tanda kontrak ya tergantung sesuai domisili kalian ya.
langsung, kalau saya langsung besok, karena kebetulan ada toko kosong di domisili saya. Dan oke teman-teman, tadi yang hal-hal yang harus teman-teman pertimbangkan ya. Yang kedua, selain tidak bisa libur di tanggal merah, yang kedua penempatannya ya, kita harus menerima ditempatkan di mana saja gitu loh, sesuai kebutuhan toko. Kalau saya ditempatkan dari rumah saya ke toko itu sekitar jaraknya 48 menitan, saya laju dengan motor. Jadi ya kita harus menerima ditempatkan di mana aja ya. Toh itu kalau rezeki kalian palingan ya bisa dipindah ke agak dekat kalau memang ada toko kosong di dekat kalian. Dan bisa juga request ke supervisor ataupun ya atasan kalian. Supervisor bisa request ya untuk ditempatkan di ya toko yang lebih dekat, tapi itu ya nunggu ACC juga, nunggu tokonya kosong. Tapi ya intinya itu hal yang harus dipertimbangkan. Teman-teman harus menerima ditempatkan di mana saja, entah jaraknya sejam dari rumah ataupun 40 menit dari rumah, ya harus terima dengan lapang dada. Mengingat di hari gini ya kerjaan memang susah gitu loh. Dan kalau jauh ya kita harus gimana caranya biar uang operasional kita itu memadai ya gitu loh. Kita yang harus pertimbangkan, usahakan gunakan motor yang irit biar bisa menekan biaya operasional di bensin. Intinya gitu saja. Ya teman-teman, karena durasinya sudah agak panjang jadinya mungkin sampai sini dulu ya. Untuk tutorial, ya bukan tutorial lah, berbagi pengalaman saya cara melamar kerja di Indomaret. Nah, intinya seperti itu. Yang saya itu ya pengalaman saya kemarin di tahun 2023, dan ini surat pengalaman saya juga masih. Nah, ya segitu saja. Mungkin kalau kurang jelas ya saya akan buat video lagi yang mungkin lebih jelas. Dan kalau memang mau bertanya-tanya dengan saya bisa lewat media sosial Instagram saya yang linknya ada di bawah, ataupun bisa lihat di layar sini, nanti saya cantumkan juga ya. Intinya seperti itulah. Tetap semangat ya untuk kita yang ingin sukses ya. Terima kasih sudah menonton video saya, sudah antusias mendengarkan pengalaman saya, dan saya Safa Alim. Goodbye.